Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Miss harap kalian semua tetap dalam keadaan sehat. Kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk setiap napas kehidupan, bahkan penyertaan Tuhan kepada kita hingga saat ini. Mari anak-anak, persiapkan hati. Kita akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Kita akan memuliakan nama Tuhan. Kita bernyanyi satu lagu pujian, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan, Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. 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 Mari anak-anak, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan bahkan anugerah Tuhan yang masih kami dapat rasakan hingga hari ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami, kiranya Tuhan membukakan hati dan pikiran kami agar kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini hidup kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Hanya di dalam anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, mari kita persiapkan hati. Kita akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Kita bernyanyi satu lagu pujian, Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu pada saat hari ini.
atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh Tuhan mengerti, menerima firman-Mu dan melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, firman Tuhan hari ini diambil dari Kejadian 3 ayat 1 sampai 19. Sekali lagi Miss ulangi, Kejadian 3 ayat 1 sampai 19. Di sini Miss akan membaca ayat 3 sampai ayat 6. Selebihnya kamu bisa melanjutkan membaca nanti anak ya. Oke, Miss baca. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Anak-anak, yang menjadi tema kita hari ini adalah kendalikan keinginanmu. Ya, kita akan belajar firman Tuhan, kita diingatkan untuk mengendalikan keinginan kita. Pada waktu Allah menciptakan manusia, yaitu Adam dan Hawa, Allah menempatkan mereka di sebuah taman yang sangat indah, bernama Taman Eden. Ya, di situ Allah memberi kuasa kepada Adam dan Hawa untuk memelihara dan mengelola taman itu. Segala kebutuhan hidup mereka terpenuhi, sebab berbagai macam tumbuhan, binatang tersedia di dalamnya. Bila mereka lapar dan ingin makan, mereka tinggal memetik buah-buahan yang tumbuh di pohon. Bila mereka haus dan ingin minum, mereka dapat pergi ke sungai yang airnya jernih untuk minum. Ya anak-anak Miss, semuanya pada awal itu masih alami dan bersih. Belum ada polusi seperti saat ini yang sering kita lihat di kehidupan kita. Tapi Allah berpesan kepada Adam dan Hawa, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah anak-anak Miss, Adam dan Hawa bersama-sama makan buah yang dilarang Tuhan itu. Seharusnya mereka mengendalikan keinginannya. Anak-anakku semuanya, setiap orang punya keinginan dalam hidupnya, benar? Ya, pasti. Misalnya ada di antara kita, ada yang ingin punya sepatu yang bagus, handphone baru, mainan yang mahal, dan sebagainya. Wajar-wajar saja setiap orang punya keinginan untuk itu. Tapi yang menjadi persoalan adalah seringkali untuk mencapai keinginan itu manusia menghalalkan segala cara. Ya, kita sering menghalalkan cara apapun dilakukan untuk mencapai keinginan kita. Meskipun dengan cara yang salah maupun bertentangan dengan firman Tuhan. Contoh, ingin punya uang banyak, ada orang yang melakukan korupsi. Ingin beli mainan yang baru,
terpaksa mengambil uang papa dan mama tanpa sepengetahuan mereka, alias mencuri. Itu tidak boleh ya anak-anak Miss. Oleh karena itu, manusia harus belajar untuk dapat mengendalikan keinginan-keinginannya. Nah, anak-anak Miss, ketika Adam dan Hawa tidak mampu mengendalikan keinginannya, iblis merayu Adam dan Hawa sehingga tergoda untuk memakan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah, anak-anak Miss, apakah Adam dan Hawa sama seperti Tuhan? Tidak. Ternyata semuanya tidak benar yang dikatakan iblis. Itu cuma tipu daya si ular. Nah, anak-anak Miss semuanya, Adam dan Hawa sudah memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Ketika mereka sudah memakannya, mereka menjadi ketakutan dan merasa bersalah. Semuanya terjadi karena Adam dan Hawa tidak dapat mengendalikan keinginannya. Padahal Tuhan sudah berpesan untuk tidak memakan buah yang ada di dalam taman itu. Nah, anak-anak Miss, berarti Tuhan ingin kita dapat mengendalikan keinginan kita. Anak-anakku, di dalam hidup kita setiap saat pasti ada banyak keinginan. Tetapi kita harus belajar untuk mengendalikan keinginan dengan baik. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena mereka tidak dapat mengendalikan keinginannya. Adam dan Hawa ingin menjadi sama seperti Allah. Karena itu mereka memakan buah pohon itu meskipun Allah sudah melarangnya. Kendalikan keinginan kita. Ingat ya anak-anak Miss, kendalikan keinginanmu supaya kita jangan mudah jatuh ke dalam dosa. Apa yang kita inginkan belum tentu kita butuhkan. Maka yang terpenting bukan apa yang kita inginkan, tapi apa yang kita butuhkan. Dari segala yang kita inginkan, tentukan mana yang utama. Dan memohonlah kepada Tuhan untuk mengendalikan pikiran kita, sehingga dengan pertolongan Tuhan Yesus, kita mampu mengendalikan segala keinginan kita, sehingga seturut dengan kehendak Tuhan. Anak-anakku, mari kita belajar mengendalikan keinginan kita. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, dan meminta Tuhan untuk memimpin hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Tuhan, tolonglah kami manusia berdosa, agar kami belajar mengendalikan keinginan kami dengan baik dan menyerahkan seluruh keinginan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, kami mau biarlah kiranya kehendak-Mu lah yang jadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah kiranya Kau mampukan kami melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman, kita akan mengucapkan hatapan kita yang diambil dari Mazmur 97 ayat 11. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Dalam bahasa Inggris, Psalm 97 verse 11. Light is sound for the righteous and gladness for the upright in heart.